Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Pakailah talentamu secara efektif. Pakailah talentamu secara efektif. Kita membaca dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta. Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Pakailah talentamu secara efektif. Perumpamaan tentang talenta ini berada dalam konteks pengajaran Yesus mengenai akhir zaman dalam Matius pasal 24 dan pasal 25, dan merupakan perumpamaan yang terakhir dalam rentetan 3 perumpamaan. Dalam perumpamaan mengenai hamba yang setia dan hamba yang jahat sebelumnya, digambarkan mengenai kedatangan sang tuan yang lebih cepat daripada yang disangka-sangka, di mana dia menuntut pertanggungjawaban dari para hambanya. Dalam perumpamaan tentang gadis yang bijak dan yang bodoh dalam Matius 25, kedatangan sang mempelai terlambat sehingga para gadis yang bodoh tidak siap untuk menyambutnya. Penekanan dalam perumpamaan tersebut adalah kepada kesiapan yang dapat diartikan secara luas. Dalam perumpamaan tentang talenta diterangkan bagaimana waktu penantian tersebut harus diisi dan digunakan dengan sebaik-baiknya dengan menyiapkan diri akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, yaitu dengan cara melayani dengan talenta yang Tuhan telah percayakan kepada kita, dengan juga melipat gandakannya, menggunakannya secara
efektif. Dengan demikian maka perumpamaan tentang talenta ini berhubungan dengan hal pelayanan sekaligus berhubungan dengan soal menyiapkan diri akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan sekaligus juga menekankan kepada kita semua untuk tidak berspekulasi tentang kapan Yesus akan datang kembali, kapan waktunya, itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah bahwa kita sungguh-sungguh menggunakan talenta kita secara efektif dan kemudian didapati dalam keadaan melayani, berarti dalam pelayanan baik penginjilan maupun pelayanan sosial diakonia secara luas. Nah, dalam kitab Injil, Yesus seringkali menggunakan berbagai perumpamaan yang dia ulang dengan berbagai cara. Misalnya ada perumpamaan tentang talenta ini, ada kemiripan juga dengan perumpamaan tentang uang mina yang ada dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27. Ada kemiripan tapi juga ada sedikit perbedaan. Karena Yesus menekankan berbagai perumpamaan dengan tujuan yang berbeda, dia menceritakannya dalam berbagai situasi yang berbeda dengan penekanan yang berbeda. Tapi intinya arahnya sama. Dalam Injil Lukas diberikan mina dengan jumlah yang sama kepada setiap orang, bahwa semua dapat tanggung jawab yang sama dengan penekanan khusus kepada hal kesetiaan. Sedangkan di sini dalam perumpamaan tentang talenta, Yesus menekankan bahwa setiap orang percaya diberikan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan kalau dalam Injil Lukas, perumpamaan tentang uang mina diberikan jumlah uang yang sama dan bersifat mina yang lebih rendah nilainya, maka di sini dalam Injil Matius diberikan tentang talenta, dan talenta yang nilainya sangat-sangat tinggi, yaitu sebuah talenta bernilai 6.000 dinari, berarti pekerjaan seseorang setiap hari adalah upahnya 1 dinar, berarti dia harus bekerja sekitar 20 tahun untuk memperoleh 1 talenta. Berarti pemberian yang berbeda, 5, 2, dan 1 talenta, masing-masing talenta memiliki nilai yang sangat-sangat tinggi di hadapan Tuhan. Tapi intinya kedua-duanya sama menekankan bahwa kepada mereka yang telah diberikan tanggung jawab yang besar, mereka juga akan dituntut tanggung jawab yang besar. Dan dari mereka yang tidak mempunyai apa-apa akan diambil karena mereka tidak setia dalam melakukan tugas mereka. Misalnya kita membaca dari Lukas pasal 12 ayat 48, dikatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dan prinsip yang sama juga searah dengan lebih memperjelas hal tersebut dalam Injil Matius 13 ayat 12 dikatakan, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya kita semua dipanggil untuk bertanggung jawab menggunakan talenta pemberian Tuhan dalam kehidupan kita untuk kepentingan pelayanan. Dalam perumpamaan tentang talenta di sini dijelaskan bahwa seorang tuan mempercayakan kepada hamba-hambanya masing-masing 5, 2, dan 1 talenta selama kepergiannya, dengan harapan bahwa mereka akan melipat gandakannya. Jadi fokus perumpamaan di sini bukan kepada ketidaktentuan waktu kembalinya daripada sang tuan itu, tetapi kepada pertanggungjawaban dan kesetiaan, kesungguhan para hamba dalam menggunakan talenta yang telah dipercayakan untuk dipakai secara efektif. 2 hamba berhasil melipat gandakan talenta yang diberikan, tetapi hamba yang ketiga, yang jahat, dalam ketakutannya berlaku tidak produktif, malas, dan tidak berbuat apa-apa, bahkan juga tidak membungakannya. Maka sang tuan kemudian memuji dan menghargai kedua hamba yang setia, yang produktif, yang efektif, dan kemudian menghukum hamba yang jahat, yang tidak bertanggung jawab. Di sini ada 4 hal di awal yang perlu saya jelaskan yang penting. Yang pertama adalah di sini bahwa talenta adalah semua pemberian Tuhan secara luas, termasuk harta kita, kemampuan kita, bakat kita, karunia kita, jabatan kita, waktu kita, yang harus kita pergunakan untuk perluasan kerajaan Allah dalam pelayanan pekabaran Injil dan juga sosial diakonia. Karena di sini kita tahu bahwa perumpamaan ini diberikan kepada para murid. Para murid dipanggil untuk memperluas kerajaan sorga menggunakan talenta pemberian Tuhan yang telah diberikan pada mereka, yaitu berarti semua kemampuan, harta, bakat, karunia, jabatan, waktu, semua harus dipakai
untuk kepentingan peluasan kerajaan sorga. Dan Tuhan memberikan secara berbeda-beda kepada setiap orang percaya. Yang kedua adalah setiap orang bertanggung jawab untuk jumlah talenta yang telah diberikan Tuhan kepadanya, berdasarkan kehendak Tuhan dan kemampuan setiap orang. Berarti Tuhan yang menentukan apa yang Dia berikan, dan apa yang telah Dia berikan itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Berarti kita hanya bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan telah berikan. Kita tidak perlu melihat orang lain, tidak perlu menilai orang lain atau iri hati terhadap orang lain. Kita hanya bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita, tiap-tiap pribadi kita masing-masing. Yang ketiga adalah setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengembangkan talenta yang Tuhan telah sudah berikan itu kepadanya. Maka setiap orang percaya bisa menggunakan dengan cara efektif talenta yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Dengan cara kreatif, menggunakannya dengan ada kebebasan untuk kita mengembangkannya. Karena Allah membenci sifat malas dan akan menghukum sifat kemalasan. Dan dengan demikian maka talenta kita, pemberian Tuhan, semua yang Tuhan telah percayakan, harus kita pakai, kita kembangkan tanpa kemalasan dan ketakutan. Dan juga jangan disimpan, tapi sungguh-sungguh dikembangkan secara efektif. Dan yang keempat, Tuhan menambahkan talenta kepada mereka yang dengan setia mengembangkannya. Tuhan menambahkan talenta kepada mereka yang dengan setia mengembangkannya. Artinya Tuhan memberikan hadiah kepada mereka yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Dalam bagian pertama kita akan lihat bersama-sama di sini, Tuhan memberikan tanggung jawab pelayanan pada semua orang percaya. Tuhan memberikan tanggung jawab pelayanan kepada semua orang percaya. Kita membaca ayat 14 dan ayat 15 dan juga ayat 19. Maka semua orang percaya diberikan tanggung jawab, dua talenta yang berbeda dan masing-masing sesuai kemampuan masing-masing. Sehingga kita tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan kita tidak bertanggung jawab atau kita tidak mempunyai talenta atau kita tidak perlu terlibat dalam pelayanan apapun juga. Tidak. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menggunakan semua pemberian Tuhan dalam kehidupan kita yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kita pakai untuk kepentingan penginjilan dan pelayanan sosial diakonia secara luas. Dan di sini kita harus lihat bahwa Tuhan yang menentukan pemberiannya. Kita nggak perlu iri hati terhadap orang lain. Kita nggak perlu melihat orang lain. Kita lihat tentang tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap kita. Yang kedua adalah kesetiaan pelayanan dihargai Tuhan. Kesetiaan pelayanan dihargai Tuhan. Kita baca ayat 16-17 dan juga ayat 20-23. Di sini nampak jelas bahwa kedua hamba yang setia yang melipat gandakan talenta mereka mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Artinya mereka bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mereka masuk dalam kerajaan Allah. Mereka dihargai Tuhan dan bahkan kemudian juga diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Ini juga merupakan sebuah gambaran bahwa Tuhan menghargai setiap pelayanan yang kita lakukan. Berarti kalau kita melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan telah percayakan kepada kita, maka apapun yang kita lakukan, besar atau kecil, jangan bandingkan dengan orang lain, maka itu pasti akan dihargai oleh Tuhan. Tuhan menghargai setiap kita yang dengan setia melayani Tuhan, baik dalam hal penginjilan maupun juga sosial diakonia. Sekaligus juga dikatakan bahwa ada penambahan tanggung jawab yang Tuhan berikan di masa yang akan datang. Ini sekaligus merupakan gambaran bahwa di sorga bukanlah tempat pengangguran, tapi sorga adalah tempat di mana ada penyembahan, ada kebahagiaan yang luar biasa, sukacita yang luar biasa, tapi juga ada tanggung jawab yang baru yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga setiap jenis pelayanan yang kemudian ada di sorga bersifat penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Yang pasti sorga bukan tempat di mana kita akan hanya berdiam diri atau hanya tidur atau hanya tidak berbuat apa-apa. Bukan, tapi sorga adalah tempat di mana ada pelayanan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Kita baca dalam Wahyu pasal 7 ayat 15. Kita baca dalam Wahyu pasal 7 ayat 15. Kita baca di situ. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Berarti setiap kita yang setia kepada Tuhan akan sungguh-sungguh mendapatkan sukacita ilahi. Kata hara, sukacita juga ada dalam Yohanes 15 ayat 11.
kita disambut dalam sukacita kebahagiaan Allah, sekaligus juga diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam kerajaan surga. Yang ketiga adalah ketidaksetiaan membawa akibat penghukuman Tuhan. Ketidaksetiaan membawa akibat penghukuman Tuhan. Ketidaksetiaan di sinilah gambaran, yaitu sikap tidak menghargai Tuhan. Dan tidak menghargai Tuhan itu pemberian Tuhan, talenta yang telah Tuhan berikan kepadanya, dan juga merupakan bukti bahwa dia tidak menggunakannya, adalah bukti bahwa dia tidak percaya, dia tidak menghargai, dia tidak bertanggung jawab, dan pada puncaknya dia sebenarnya menolak Tuhan. Ini juga nyata dengan pikirannya yang negatif, yang menganggap bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jahat, yang kejam, yang menuai di mana tidak menabur, dan juga memungut di mana tidak menanam. Semua pemikiran negatif tentang Allah ini menggambarkan bahwa dia tidak memiliki hubungan cinta kasih dengan Allah, dia tidak menghargai, tidak mengasihi Allah. Dan itulah juga merupakan hal yang paling parah, yaitu sikap tidak menghargai pemberian Tuhan, sehingga puncaknya dikatakan dia adalah seorang hamba yang tidak berguna. Karena sikap tidak menghargai pemberian Tuhan merupakan sebuah dosa yang sangat berat di hadapan Tuhan. Berarti kita menghina, tidak menghargai, dan kita menolak Tuhan yang adalah pemberi daripada segala pemberian yang baik itu. Dan juga rupanya si hamba yang ketiga ini, dia mungkin juga iri hati kepada yang lain, karena dia hanya dapat 1 talenta, sedangkan yang lain dapat 2 dan bahkan 5. Padahal pemberian talenta adalah urusan Tuhan. Tuhan yang berhak untuk menentukan apa yang dan bagaimana Tuhan mau berikan talenta kepada kita, dan juga jumlahnya berapa, dan sesuai dengan kemampuan kita. Dan 1 talenta jumlahnya sebenarnya sangat tinggi. Berarti meskipun hanya 1 talenta yang diberikan, talenta itu sungguh-sungguh besar nilainya dan luar biasa. Artinya di sini nyata sekali gambaran bahwa si hamba yang ketiga tidak menghargai dan tidak mengasihi, dan puncaknya dia menolak Tuhan. Sekaligus perumpamaan ini juga menggambarkan bahwa bukan kita memperoleh keselamatan karena kita bekerja atau karena usaha kita sendiri, bukan. Karena kita memperoleh keselamatan karena anugerah Tuhan. Dan perumpamaan ini diberikan kepada para murid Yesus yang telah diselamatkan, yang telah memperoleh anugerah Tuhan. Terus sekarang ditekankan bahwa dalam kerajaan sorga, dalam mengikut Yesus, tidak boleh ada sikap pasif, sikap malas, tapi harus bersifat aktif, bersifat efektif, dan mengembangkan segala pemberian Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita dalam tanggung jawab untuk digunakan untuk pekerjaan Tuhan lewat pelayanan penginjilan dan juga sosial diakonia. Artinya setiap murid Yesus sangat serius harus memperhatikan bahwa kita dipanggil untuk menggunakan talenta kita, semua pemberian Tuhan, dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara efektif untuk kepentingan kemuliaan Tuhan. Dan sangat menarik adalah bahwa Yesus yang biasanya berbicara penuh dengan kasih dan memiliki kasih yang luar biasa besar, juga berkata-kata dengan sangat keras dan tegas tentang penghukuman kepada mereka yang tidak setia dalam menggunakan talenta mereka, dengan hukuman yang sangat berat, yaitu dicampakkan dari kehadiran Tuhan dan juga akan dimasukkan dalam neraka, dalam arti akan ditolak dari kehadiran Tuhan. Sebuah hukuman yang sangat keras sepertinya, tapi karena hamba yang ketiga ini bukan saja tidak setia dalam menjalankan tugasnya, tapi dia memiliki sikap yang jelas-jelas menolak Allah dengan pemahaman yang negatif, pikiran yang negatif, yang kemudian juga nampak dengan sikapnya yang mengabaikan dan tidak menggunakan pemberian Tuhan dan tidak bersyukur atas pemberian Tuhan. Maka kita sebagai orang percaya saat ini, kita semua dipanggil bahwa kita jangan berspekulasi tentang akhir zaman. Yang penting bahwa kita ditemui sebagai orang-orang yang setia mengerjakan, menjalankan talenta yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Di antara kita ada banyak yang punya waktu, bisa gunakan waktu kita untuk Tuhan. Ada yang punya harta, bisa gunakan harta untuk kepentingan pelayanan penginjilan dan sosial diakonia. Ada yang mempunyai karunia-karunia tertentu, bisa menggunakannya untuk pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Ada yang lain memiliki bakat, memiliki jabatan, posisi, apapun yang kita miliki, yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan mau supaya kita gunakan untuk kepentingan kerajaan Tuhan, sehingga kita menggunakan talenta kita dengan seefektif mungkin. Jangan lihat orang lain, lihat diri sendiri. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu yang kita lakukan sesuai kemampuan kita. Kita sesuaikan. Yang penting dengan sikap tahu bahwa Allah mengasihi kita, dan bahwa Allah juga mau supaya kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan,
pengembangan kerajaan Allah, mengembangkan semua talenta pemberian Tuhan dalam kehidupan kita untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil, dan pelayanan sosial diakonia. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau menggunakan talenta yang Kau berikan secara efektif. Aku mau memakainya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan dalam kerajaan Allah dimanapun aku berada. Aku mau pakainya sebaik mungkin dan seefektif mungkin. Dan aku mau gunakan waktu saya, jabatan saya, posisi saya, harta milik saya, bakat saya, karunia saya, kemampuan saya untuk kepentingan kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita semua ditemui sebagai hamba-hamba yang setia, yang sedang melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan dengan menggunakan semua talenta pemberian Tuhan kita dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan dalam pelayanan penginjilan dan sosial diakonia secara luas. Kiranya Tuhan memberkati tiap-tiap kita sehingga kita memakai talenta kita secara efektif. Tuhan memberkati kita. Amin.